Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang validitas, ya. Mungkin kalian sudah sering dengar kata validitas. Apa itu validitas? Validitas pengertiannya itu katanya berasal dari kata validity, ya. Yang berarti sejauh mana ketepatan, valid. Kalau di bahasa Indonesia dia menerjemahkan sahih, gitu ya. Kebenaran. Valid nggak sih informasi itu? Benar nggak sih informasi itu? Berarti kalau berkaitan dengan alat ukur, benar nggak sih alat ukur itu? Gitu. Benar nggak sih alat ukur itu untuk mengukur stres, untuk mengukur religiositas itu? Saya pernah presentasi di beberapa kalangan, dia me, apa, menyangsikan gitu ya, bahwa kuesioner itu akan jadi alat yang bisa mengukur. Kok bisa sih religiositas itu diukur, dia bilang. Kemudian saya jawab bahwa ini ada ilmunya, yang kemudian ada risetnya, yang kemudian bisa ditampilkan. Ini adalah benar-benar mengukur tentang apa yang ingin diukur. Oke, berarti valid itu benar atau ketepatan, gitu ya. Kalau reliabilitas itu tetap, artinya hasilnya itu konsisten antar item satu dengan item yang lain. Kemudian atau tetap pengukuran yang terdahulu dengan pengukuran yang sekarang hasilnya sama. Itu reliabilitas tetap. Kalau validitas tepat. Sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, ya. Berarti alat ukur itu berfungsi atau tidak. Kalau dia berfungsi berarti valid. Kalau tidak berfungsi berarti tidak valid. Gitu. Ya. Ya, misalnya secara konten tes itu benar, gitu ya. Misalnya alat ukur matematika kelas 3 SD ini sering saya contoh gitu. Kelas 3 matematika kelas 3 SD, kemudian diambil dari soal-soal buku kelas 3 SD soal matematika gitu ya, kemudian dibuat sedemikian yang bagus. Tapi kemudian kalau tes kelas 3 SD itu salah diberikan kepada kelas 1 SD, ya maka alat ukur itu tidak berfungsi. Sekalipun sudah sesuai isinya, tetapi kalau dia tidak berfungsi, maka alat ukur itu uh, tidak valid, gitu ya. Jadi dia alat ukur itu berfungsi atau tidak. Valid atau tidak tergantung sejauh mana alat ukur itu mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Kalau misalnya untuk mengukur, oh ini mahasiswa yang menguasai mata kuliah tertentu, kemudian nilainya ini oke, ada nilainya ada yang bagus, ada yang tidak, gitu ya, itu valid, gitu. Artinya bervariasi. Validitas secara umum itu ada 3. Validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk. Kita mulai dari validitas isi. Apa itu validitas isi? Definisinya ini dirangkum oleh Hennes dan kawan-kawan yang sudah cukup lama, tahun 1995. Validitas isi itu ada sejauh mana elemen-elemen instrumen assessment itu relevan dan mewakili konstruk alat ukur yang ditargetkan untuk tujuan tertentu. Apa itu konstruk? Konstruk itu definisi, ya. Gitu. Konstruk itu teori. Gitu. Jadi apakah alat ukur itu relevan dan mewakili representatif, gitu ya, sesuai dengan teori alat ukur, gitu, yang kemudian ditargetkan untuk diujikan atau untuk tujuan tertentu. Oke, di sini ada beberapa istilah atau frasa-frasa, kata-kata, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari kata yang pertama, sejauh mana. Kata sejauh mana dalam definisi yang tadi itu adalah sejauh mana alat ukur itu telah dinilai, gitu ya, atau memperoleh judgement secara kuantitatif. Oke, salah satu teknik untuk menguji validitas isi itu adalah dinilai oleh penilai, gitu ya, oleh ahli, namanya professional judgment, gitu ya. Itu professional judgment, orang-orang yang mengetahui tentang pemahaman yang cukup tentang alat ukur itu, ya. Berarti kalau alat ukur psikologi, ya orang-orang psikologi, gitu ya. Nah, dia
dinilai. Nanti nilainya seperti apa? Tidak hanya sekedar nanti surat pernyataan bahwa alat ukur ini valid, itu enggak. Seharusnya validitas isi itu ya ada angkanya. Oh, ini angkanya segini nih, dari 1 sampai 10, ternyata ini hasilnya 8 misalnya. Oh, berarti ya tidak sempurna 10 itu kan, tapi mendekati valid gitu. Nanti ada teknik statistiknya ya untuk mengukur penilaian judgement itu seperti apa gitu ya. Kemudian kata selanjutnya itu adalah elemen-elemen instrumen. Apa itu elemen? Elemen itu ya unsur-unsur dalam instrumen ya, dalam alat ukur itu. Apa itu elemen? Ya isinya seperti item, soal-soal, format jawaban gitu ya. Misalnya ada alat ukur minat mengajar. Sesuai nggak kalau misalnya kemudian alat ukurnya itu dengan ujian pilihan ganda gitu ya. Ada benar ada salah, kan nggak tepat. Kalau minat berarti ya subjektif, tidak bisa diukur dengan objektif, maka tidak bisa diukur dengan tes, tapi hanya bisa diukur dengan kuesioner gitu ya, yang isinya adalah bersifat subjektif gitu. Nah itu berarti elemen itu semuanya dinilai gitu, format jawaban, instruksinya benar atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya tentang observasi, apakah ada kode observasi, kemudian ada waktu yang sampling waktu gitu ya. Kalau kalian observasi terus kemudian tidak memperhatikan waktu itu muncul perilakunya atau tidak gitu, atau situasi di mana observasi terjadi, misalnya kalian mengukur kompetensi sosial gitu ya, perilaku sosial anak-anak TK gitu. Tapi kemudian kalian mengukurnya ketika di kelas, di mana anak-anak itu fokus pada gurunya, kemudian tidak terlalu interaksi dengan temannya, ya berarti nggak bisa gitu ya. Artinya itu elemen itu tidak tepat. Kalau tidak tepat ya berarti tidak valid gitu. Artinya elemennya itu harus sesuai gitu ya, atau relevan gitu. Kemudian instrumen assessment ya, instrumen assessment itu ya alat ukurnya itu ya gitu. Apakah alat ukurnya terdiri dari elemen-elemen gitu. Alat ukur apa? Alat ukur tes, ujian statistik misalnya. Alat ukur stres, alat ukur kecemasan. Apa bedanya kecemasan sama stres? Itu juga harus jelas beda, gitu. Harus dijelaskan secara beda. Gitu. Jangan sampai kecemasan isinya adalah stres, stres itu isinya kecemasan. Itu berarti alat ukur itu tidak jelas secara konten. Kemudian frase tujuan tertentu ya, bahwa kerelevanan dan keterwakilan, berarti ini sesuai dengan tujuan itu nanti ada isinya apa itu, relevan dan keterwakilan atau representatif. Instrumen assessment tergantung kepada fungsi assessment gitu ya. Misalnya validitas isi kuesioner yang mengukur gejala depresi bisa tepat digunakan dalam fase screening tapi tidak tepat untuk fase perencanaan. Oke, ini contoh yang dibuat oleh Hennes. Ya misalnya kecerdasan emosional gitu ya. Kecerdasan emosional menurut Goldman itu tidak bisa digunakan untuk seleksi pegawai. Untuk screening itu nggak bisa. Gitu ya. Untuk seleksi masuk pegawai itu nggak bisa. Dia hanya bisa untuk pengembangan. Artinya untuk mengetahui bagaimana sih kecerdasan emosional dalam suatu situasi kerja gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau seleksi itu kan penuh dengan berusaha untuk normatif gitu ya, yang diseleksinya itu. Saya pernah ikut seleksi ujian dosen, itu ada kuesionernya itu tentang minat menjadi dosen gitu ya. Isinya itu apakah Anda senang membaca buku, apakah Anda senang mengajar, apakah Anda suka berinteraksi dengan mahasiswa atau orang. Ya saya jawab iya semua, padahal isinya enggak gitu ya. Ya itu kan artinya alat ukur itu tidak tidak berfungsi gitu ya. Gitu. Artinya tidak relevan. Kalau tidak relevan ya berarti tidak berfungsi. Kata relevan berarti ketepatan elemen pengukuran dengan target konstruk dan fungsi assessment. Apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak, sesuai dengan target konstruknya atau tidak. Artinya teorinya apa gitu.
Misalnya teori kepercayaan diri. Ada nggak sih teori kepercayaan diri? Misalnya alat ukur kepercayaan diri. Ternyata alat ukur itu tidak ada misalnya yang membuat teorinya. Ya berarti yang lebih tepatnya ya efikasi diri gitu ya, bukan kepercayaan diri. Kemudian relevan juga misalnya berkaitan dengan item-itemnya gitu ya. Apakah itemnya itu sesuai atau tidak gitu ya. Membingungkan atau tidak gitu. Kemudian representatif itu artinya jumlah item gitu ya. Apakah itu proporsional atau tidak. Misalnya kalau ada item sedikit itu sebenarnya representatif enggak sih? Misalnya alat ukur itu apa kebersyukuran, itu ada alat ukur kebersyukuran yang isinya cuma 6 item. 6 item itu cukup nggak? Ya bisa jadi cukup karena apa? Memang indikatornya sedikit. Satu indikator satu item misal, ya bisa saja gitu ya. Atau indikatornya indikator umum yang tidak ada detailnya ya, sehingga udah 6 item juga cukup gitu ya. Gitu. Artinya belum tentu yang banyak itu cukup, belum tentu sedikit itu tidak cukup. Misalnya kecerdasan emosional 40 cukup nggak? Ya bisa jadi nggak cukup karena dalam teori kecerdasan emosional itu ada 18 kompetensi. 18 kompetensi itu ada sub-subnya. Setiap kompetensi itu ada 5 subkompetensi. Sehingga kemudian kalau misalnya satu subkompetensi itu ada satu item, maka 90 item, 40 item nggak cukup. Padahal banyak 40 item gitu ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Harus diperhatikan gitu ya dalam validitas isi. Berhati-hati dalam mendefinisikan domain dan aspek konstruk dan memperhatikan validitas isi sebelum mengembangkan elemen-elemen lain dalam instrumen asesmen. Jadi teorinya sudah harus diperhatikan betul apakah teorinya cocok atau tidak dengan apa yang diinginkan gitu ya. Gitu. Maka ini harus perlu kajian teori yang mendalam sebelum untuk apa membuat pengukuran. Perhatikan semua elemen instrumen asesmen untuk melakukan validitas isi. Elemen-elemennya cocok atau tidak. Gitu ya. Gunakan populasi dan tahapan penyampelan untuk memperoleh item-item awal dan elemen-elemen lain. Kalau misalnya kalian mempunyai banyak item, ya tidak harus semua item itu kemudian digunakan gitu ya. Kalau misalnya kalian ada 100 item gitu ya, kemudian kalian gunakan, ya tidak harus. Artinya 100 item itu bisa diseleksi yang nanti mana kira-kira yang terbaik dari 100 item itu yang kemudian digunakan. Atau kalau misalnya semuanya terbaik, ya dipilih saja beberapa yang mewakili gitu ya. Itu prinsipnya dalam pengukuran itu, kalau sedikit itu cukup, kenapa harus banyak gitu. Ya. Gunakan penilaian-penilaian dari penilai yang beragam untuk validitas isi. Artinya penilaiannya harus beragam. Harus misalnya kepercayaan diri siswa. Ya bisa jadi penilainya itu guru yang sering berinteraksi dengan siswa itu jadi penilai. Terus kemudian psikolog atau orang yang paham dengan psikologi atau orang yang kuliah di psikologi atau dosen psikologi gitu ya. Itu. Kemudian atau yang paham pengukuran itu juga menilai. Jadi artinya dari banyak latar belakang yang kemudian berkaitan dengan alat ukur itu. Uji keterwakilan secara proporsional item-item yang digunakan. Dibuat blueprint gitu ya. Misalnya ada 5 indikator, oh ternyata satu indikatornya nggak ada itemnya. Setelah dianalisis item itu ya gugur. Apakah satu indikator itu nggak ada itemnya, apakah kemudian alat ukur itu tidak valid? Ya belum tentu. Kalau misalnya 5 indikator itu hitung aja semuanya setara gitu ya, 20% 20%, ya berarti validitas alat ukur itu 80%. Masih bisa digunakan nggak? Ya bisa jadi jadi tidak. Kalau misalnya ingin sempurna ya harus ditambah. Tapi kalau misalnya 80% itu dianggap cukup, ya bisa digunakan seterusnya. Jika kemudian nanti ada penjelasan dalam pengukuran itu bahwa di sini alat ukur ini ada satu domain yang tidak terwakili, yaitu domain ini gitu ya. Laporkan hasil validitas isi jika menerbitkan instrumen asesmen yang baru. Artinya kalian harus mempublish riset validitas isi. Misalnya, oh ini validitas isinya menggunakan penilaian V icon gitu ya. Itu hasilnya segini gitu.
oh realitasnya segini, validitasnya segini, validitas kontraknya sebenarnya bukan validitas isi saja, tetapi validitas yang lain juga harus dipublish di publik, bahwa itu sebagai tanggung jawab kalian untuk menggunakan alat ukur tertentu yang itu berkaitan dengan publik. Misalnya kalian jadi psikolog, terus kemudian kalian alat ukurnya itu kalian gunakan gitu ya, tapi kemudian kalian tidak ada orang yang tahu yang lain kalian tuh menggunakan alat ukur apa, kalian buat alat ukur sendiri yang kemudian tidak kalian publish, ya itu tidak bertanggung jawab karena tidak ada koreksi, tidak ada analisis dari komunitas keilmuan bahwa alat ukur yang kalian buat itu bagus atau tidak, tepat atau tidak, berfungsi atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, itu tentang validitas isi.